Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Putri Bungsu dan Putri Sulung. Di sebuah desa, hiduplah satu keluarga pandai besi yang sangat bahagia. Mereka adalah Pak Jonas, Bu Lena, dan Sofia. Bu Lena sedang mengandung anak kedua. Wah, aku ingin segera bertemu dengan adik. Ibu dan ayah juga tak sabar menanti kehadirannya. Hari yang telah dinanti-nanti akhirnya datang. Keluarga itu semakin bahagia ketika si anak bungsu lahir. Ia diberi nama Amelie. Semua orang sungguh sayang padanya. Oh anakku, kau adalah anak tercantik di dunia ini. Ayah yakin tak ada yang bisa menandingi kecantikanmu. 10 tahun telah berlalu. Sofia dan Amelie sama-sama tumbuh menjadi remaja. Sofia berusia 15 tahun. Parasnya cantik, tetapi ia tak secantik adiknya. Amelie, si adik yang kini berusia 10 tahun itu, dianugerahi wajah yang luar biasa cantik. Bahkan Pak Jonas dan Bu Lena memanggilnya dengan sebutan Putri. Ah, pakaian itu sangat cocok untukmu. Kau tampak cantik sekali, Putri. Di ruang tengah, Pak Jonas tampak sedang asyik duduk di kursi tua kesayangannya sambil berhayal. Kecantikan Amelie pasti akan membawa keberuntungan. Maka ia harus menikah dengan bangsawan. Derajat keluargaku harus naik. Aku tak ingin ia menikah dengan lelaki biasa. Keadaan seolah mendukung keinginan Pak Jonas. Amelie selalu menjadi pusat perhatian ketika ia sedang berada di luar rumah. Teman-temannya di desa pun sangat suka padanya. Sementara itu, Sofia selalu duduk sendirian di bawah pohon. Di sini terasa lebih menyenangkan. Suatu hari, datanglah tamu ke rumah Pak Jonas. Dia adalah seorang pedagang yang bermaksud melamar Amelie untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Saya datang ke sini untuk melamar anak bungsu Anda, Amelie, agar bersedia menjadi istri anak saya. Anak saya sungguh mencintai Amelie. Ia berjanji akan selalu membuat Amelie bahagia. Tidak cocok. Putriku terlalu cantik untuk anak pedagang seperti dia. Tapi bagaimana menolaknya? Sayang sekali. Amelie masih terlalu kecil untuk kunikahkan. Bagaimana dengan Sofia? Anak sulungku itu tak kalah cantik dengan Amelie. Si pedagang ternyata tidak setuju jika anaknya menikah dengan Sofia. Lantas, ia berpamitan dan pulang ke rumah. Hari demi hari kejadian seperti itu terulang beberapa kali. Hal ini membuat Pak Jonas menarik kesimpulan bahwa tak banyak lelaki yang suka dengan Sofia. Daripada Sofia tidak bisa menikah selamanya, mulai saat ini, siapa saja yang melamar, tidak pandang apa pekerjaannya, aku akan menyetujuinya. Waktu terus berlalu. Tak terasa, Sofia telah memasuki usia menikah. Namun, sama seperti sebelumnya, tidak ada satupun pemuda yang datang untuk melamarnya. Hal ini membuat Pak Jonas kesal. Bahkan, ia menjadi semakin sering marah-marah. Tenangkan hatimu, suamiku. Pasti akan ada pemuda yang datang dan melamar anak sulung kita. Bersabarlah dulu. Parahnya, sikap Pak Jonas berubah pada Sofia. Ia menjadi kasar, berbeda sekali dengan sikapnya pada Amelie. Cuci semua peralatan di dapur. Ayah tak ingin melihatmu hanya membaca buku
dan berdiam diri di rumah. Baik, Ayah. Akan kulakukan. Sejak saat itu, Sofia menjadi seperti pembantu di rumah. Ia mengerjakan apa saja yang Pak Jonas minta. Bahkan, Bu Lena tidak mempunyai keberanian untuk membela anaknya itu. Aku bantu ya, Kak. Tidak perlu, Emily. Lebih baik kau beristirahat saja. Untung saja hubungan kakak beradik itu tetap baik walaupun Pak Jonas bersikap tidak adil. Hari itu Sofia sedang sibuk memanen anggur di ladang. Seorang pemuda asing datang menghampirinya untuk menanyakan sesuatu. Maaf jika lancang, tetapi bolehkah malam ini aku beristirahat di rumahmu? Namaku Finn, aku adalah pemburu. Aku terpisah dari rombonganku. Tanpa berpikir lama, Sofia mengajak si pemuda pulang ke rumah dan membantunya meminta izin pada Pak Jonas. Kebaikan dan kehangatan Sofia membuat Finn begitu kagum. Saat makan malam, Finn bertanya pada Pak Jonas tentang Sofia dan Amelie. Kau tahu kan, kalau anak bungsuku, Amelie, sangatlah cantik. Karena itulah, sebentar lagi, ia akan menikah dengan lelaki bangsawan. Rasa ingin tahu Finn semakin tinggi. Lalu bagaimana dengan anak sulung bapak? Apakah ia sudah menikah? Belum. Namun, aku sudah bersumpah. Kalau ada yang melamarnya, siapapun dia, pasti akan langsung kuterima. Beruntung sekali. Finn memanfaatkan kesempatan itu untuk langsung melamar Sofia. Rumah saya sangat jauh, butuh waktu yang lama untuk menempuh perjalanan. Maka saya dan Sofia akan kembali jika kami sudah menikah. Apakah Bapak mengizinkan? Silakan saja, aku mengizinkan kalian pergi. Sofia dan Finn lantas pergi meninggalkan rumah itu. 5 bulan kemudian, Sofia dan Finn menepati janji mereka pada Pak Jonas. Mereka pulang dengan membawa kereta kencana yang begitu mewah. Ternyata, Finn bukanlah seorang pemburu biasa. Ia merupakan bangsawan yang kaya raya. Pak Jonas pun tampak luar biasa bahagia. Kalian benar-benar membuatku terkejut dan bahagia di waktu yang bersamaan. Ayah yakin, nak, wajahmu lebih cantik dari kakakmu. Kau pasti bisa menikah dengan seorang pangeran. Buktinya, kakakmu saja bisa menikah dengan lelaki bangsawan. Apalagi kau, pasti bisa mendapatkan yang lebih hebat. Doa Pak Jonas seolah terkabul dengan cepat. Saat itu, datanglah seorang pemuda gagah yang hendak melamar Amelie. Kebetulan, saat itu ada tetangga yang lewat. Selamat siang, Prince. Prince, akhirnya anakku dilamar oleh seorang pangeran. Tanpa pikir panjang, Pak Jonas langsung menerima lamaran tersebut. Ia segera masuk dan mengambil buku catatan tanggal baiknya. Pernikahan kalian harus diselenggarakan sebelum festival anggur digelar. Amelie dan si pangeran pun menyetujuinya. Pada hari yang telah ditentukan, pangeran itu datang untuk menjemput Amelie. Akan tetapi, ada hal yang membuat Pak Jonas terkejut bukan main. Mengapa kau menggunakan gerobak seperti ini? Di mana keretamu? Prince memang nama saya, tetapi bukan berarti saya adalah seorang pangeran, Pak. Pak Jonas sungguh kecewa dan meratapi keputusannya. Ia berusaha menahan agar Amelie tidak pergi. Aku tidak ingin pernikahanku dijadikan alasan untuk memuaskan keserakahan ayah. Aku mencintai calon suamiku, walau ia bukanlah seorang pangeran seperti yang ayah harapkan. Pak Jonas menghela napas panjang. Ia berusaha menghilangkan kekecewaannya. Yah, nasib manusia tidak ada yang tahu.
Asalkan berusaha yang terbaik, pasti akan mendapatkan apa yang baik juga. Pak Jonas pun sadar bahwa ia tak bisa memaksakan apapun. Akhirnya, ia merestui hubungan Prince dan Amelie. Baik Sophie dan Amelie kini hidup bahagia dengan pasangan masing-masing. Kamu sudah tahu kan kalau Riri punya banyak sekali cerita seru? Tidak hanya cerita, Riri juga punya aktivitas seru. Yeay! Kamu bisa mewarnai cerita favorit di sini. Menarik ya? Tersedia banyak sekali pensil warna dan motif menarik yang bisa kamu gunakan. Sudah selesai, simpan dulu dan bisa kamu lihat lagi nanti. Seru sekali ya. Kamu bisa baca cerita sekaligus mewarnainya. Tunggu apa lagi? Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.